Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 23040111000059. Di sini saya akan menganalisis tugas pemrograman tugas rekayasa perangkat lunak. Pada gambar satu ini yaitu Information System and Component Parts, di mana gambar ini mempresentasikan secara struktur dasar dari sebuah sistem informasi yang digunakan untuk layanan pelanggan. Sistem ini terdiri dari input dan komponen sistem dan outputnya, ya, secara bersama-sama mendukung proses bisnis. Komponen sistem yang pertama itu input. Input ini merupakan data mentah yang dimasukkan ke dalam sistem. Contohnya formulir, layanan, tiket keluhan pelanggan, barcode, atau nomor pesanan. Peran input ini menjadi titik awal dalam pemrosesan oleh sistem informasi. Dan di sini lanjutnya ada hardware. Hardware ini terdiri dari komputer, keyboard, mungkin server, mouse, printer, atau scanner. Fungsinya yaitu menyediakan infrastruktur fisik untuk memproses penyimpanan informasi, menjalankan software, dan menerima pemerintahan dari uh, people ini, atau dari manusia. Contohnya mungkin komputer service, yang terus ada lagi software, itu program dan aplikasi menjalankan logik bisnis. Contohnya yaitu aplikasi manajemen tiket pelanggan atau sistem CRM, Customer Relationship Management. Fungsinya itu untuk mengotomisasikan proses penyimpanan data dan menghasilkan informasi. Nah, di sini ada gambar people atau manusia atau pengguna. Mungkin ini itu dia pengguna sistem, misalnya customer service-nya atau teknisi atau supervisor-nya. Fungsinya itu mengoperasikan sistem, memberikan layanan langsung kepada pelanggan, mengambil keputusan berdasarkan output sistem. Terus ada data. Data ini ada informasi mentah yang diolah menjadi pengetahuan. Contohnya data pelanggan, histori keluhan, riwayat pemesanan. Fungsinya yaitu sumber bahan untuk analisis, pelacakan layanan, evaluasi kerja. Dan ada prosedur atau aturan protokol. Protokol atau SOP, standar operating procedure, dan kebijakan pengguna sistem. Contohnya, langkah menangani keluhan pelanggan, dan mungkin alur eskalasi masalah teknisnya. Fungsinya itu menjamin sistem digunakan secara konsisten dan efisien, mencegah kesalahan operasional. Eh, Nextnya ada gambar 2 yaitu sistem boundary dan automation boundary. Eh, di mana sistem boundary ini yaitu menunjukkan eh, batas mana sistem informasi berada dalam beroperasi. Segala aktivitas dalamnya adalah bagian dari sistem, sedangkan yang di luarnya bukan. Yang kedua yaitu ada automation boundary. Eh, Automation boundary ini menandakan bagian dari sistem yang sudah terotomat- terotomatisasi oleh software. Di luar batas ini, aktivitas dilakukan secara manual oleh manusia.
Oke, next ada tiga gambar. Gambar tiga itu activity diagram simbol. Yang pertama itu ada swimlane, itu adalah kolam peran. Misalnya di sini manajer. eh eh, ini tuh merupakan bagian tanggung jawab berdasarkan aktor atau sistemnya. Dalam diagram ini hanya satu swimlane, yaitu manajer, yang berarti seluruh aktivitas dalam proses ini dilakukan oleh pihak manajer. Yang kedua, starting activity, atau ini buat pertanda startnya, ditunjukkan dengan lingkaran hitam solid, menandakan awal prosesnya. Yang terus ini dulu nih activity, activity ini untuk eh, ditunjukkan apa ini ininya oval, oval lonjong horizontal. Di sini ada dua aktivitas, itu review finansial, itu manajer meninjau laporan keuangan. Yang kedua adalah prepare report, itu menyusun laporan berdasarkan tinjauan. Terus ini udah pasti transitional array, itu untuk garis penunjuknya, penunjuk logis, logisnya, ya. Terus ini ada ending activity, ini untuk end logiknya. Nah, di sini ada synchronization bar, split. Itu garis tebal horizontal dengan beberapa panah keluar. Menandakan aktivitas paralel atau konsuren, beberapa aktivitas dilakukan secara bersamaan. Dalam konteks ini, bisa saja proses selanjutnya dilakukan oleh beberapa pihak yang berbeda secara bersamaan. Meskipun dalam Swimland hanya ada manajer ini. eh Sini misalnya ini bar yang split kan. Sini synchronization bar, cuma ini join. Ini berupa garis tebal horizontal dari aktivitas paralel sebelumnya. Proses baru bisa lanjut setelah semua alur selesai. Dan di sini ada decision activity, ditunjukkan dengan belah ketupat atau diamond, digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Pada diagram ini itu ada yes dan no. Ketika yes, dia bakal lanjut. Dan no, ya dia nggak tahu lanjutnya ke mana. Terus ada another way to show decision, yaitu bentuk lonjong bertanda panah divergent, juga digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, ini adalah alternatif visual lain selain belah ketupat atau diamond ini, tapi tetap mempresentasikan decision point-nya. Oke, lanjut gambar 4 itu ada activity diagram, that model workflow. Eh, yang pertama ini, diagram ini ada 4 swimline yang mewakili entitas berbeda-beda. Yang pertama ini ada customer, salesperson, technical expert, technical expert, dan sistemnya sendiri. Pertama itu customer, customer quote, itu eh, pelanggan melalui proses dengan meminta penawaran harga. Terus dia lanjut ke salesperson. Eh, Salesperson ini menjual dan mencatat kebutuhan pelanggannya. Dan sini ada decision. Jika
keputusan apa yang bakal diambil? As help. Jika yes, dia bakal cek requirement dan enter data info system. Begitu juga dengan kalau dia pilih decisionnya no, si salesperson dia nggak bakal ngecek requirement, dia bakal langsung enter data info system dan dia bakal langsung calculate quote-nya. Habis itu dia balik ke customer lagi, customer review eh, the quote-nya. Jika si ini change request, jika yes, dia bakal balik lagi, bakal mengganti lagi nih notnya ke salesperson. Jika no, berarti sudah benar, maka dia langsung masuk ke accept quote as order. Sepertinya itu saja yang dapat saya presentasikan atau yang saya analisis. Saya Muhammad Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.